Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali belajar untuk PAI bab 8 ini ya. Ini ketutupan. Bab 8 berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ya, ini judulnya. Jadi di sini kita akan belajar tentang hidup indah dengan perilaku terpuji. Kemudian perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dan perilaku empati sebagai implementasinya. Jadi kita langsung kita lihat, kita renungkan. Ketika kita melihat keluarga yang bahagia, alangkah senangnya mereka saling menyayangi, menghormati dan mengasihi. Nah, hidup saling berbagi juga indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Hidup ini terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa alangkah seimbangnya dunia ini. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang kaya nanti memberi yang miskin yang menerima. Ada yang pintar, ada yang IQ-nya biasa saja, kurang pintar. Jadi nanti yang pintar memberikan ilmunya kepada yang kurang pintar menerimanya. Inilah keseimbangan kita. Bayangkan kalau misalkan semua orang di dunia itu kaya semuanya. Mau siapa yang mau dikasih? Iya, siapa yang mau menerima? Dan bayangkan semua orang pintar semua. Nanti gimana? Apakah ada sekolah kira-kira? Jadi inilah bagi kita kalau merasa yang ekonominya kita seperti kita ini ekonominya yang masih rendah, jangan berkecil hati. Inilah sudah memang sunatullah. Dan bagi yang belum begitu pintar atau masih IQ-nya rendah mungkin begitu, maka jangan juga berkecil hati. Inilah dengan sunatullah, dan seperti ini dunia jadi seimbang. Kita lanjutkan, akan tetapi kita sering saksikan dalam kehidupan banyak yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Seperti perilaku durhaka kepada orang tua, tidak menuruti nasihat orang tua dan guru, dan tidak menghargai guru. Ayo di sini kita lihat. Banyak di kehidupan kita kurang menghargai terutama orang tua. Banyak yang sama orang tuanya masih mungkin melawan ya, atau mungkin kalau tidak melawan tapi membangkang, nasihat tidak mau didengarkan. Nah, ini namanya ada rasa, ada sifat yang kurang. Nah, perilaku ini apabila dibiarkan akan merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga akan membuat kehidupan ini tidak nyaman dan tidak tentram. Kita lihat kapanpun itu, kalau kita tidak menghargai orang tua ataupun tidak menghargai guru, itu justru yang rugi bukan gurunya, bukan orang tuanya. Ya, ini kita sendiri selaku murid nanti akan rugi sendiri. Maka dari itu, sebelum terlanjur yang sama orang tuanya kurang baik dan orang dengan gurunya kurang baik, segera dirubah. Itu. Nah, kemudian sebagai anak-anak muslim, kita seharusnya tidak melakukan perilaku seperti itu. Bahkan kita harus menasihati teman-teman yang sering melakukan perbuatan itu. Jadi kita ini yang selaku, apalagi kita basicnya sekolahnya adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah. Jadi kita ini selaku murid-murid muslim harus memberikan nasihat kepada teman-teman atau orang-orang yang mungkin sekiranya belum melaksanakan hal-hal yang baik gitu. Lanjutkan, kita harus peduli merasakan apa yang dirasakan teman kita. Kita wajib menghormati kedua orang tua kita dan yang telah membesarkan kita. Kita juga wajib menghormati guru-guru kita, karena dari mereka lah kita sekarang ini bisa membaca dan menulis. Gitu. Makanya siapapun orang yang kita temui harus kita hargai. Sedikit banyaknya orang yang kita ketemu itu telah memberikan manfaat untuk kita. Apalagi yang jasanya paling besar itu adalah orang tua yang telah membesarkan kita, ya kan?
biaya itu sekolah. Dan guru-guru adalah orang-orang yang memberikan ilmunya, mencurahkan ilmunya kepada kita. Dan ini harus kita pelajari, yang harus kita tanamkan di dalam jiwa untuk menghormati guru maupun orang tua. Lanjutkan, sikap empati atau peduli terhadap orang lain, menghormati orang lain, serta menghormati guru merupakan perilaku terpuji yang harus dijunjung tinggi agar kita menjadi manusia yang sempurna. Jadi, kata guru saya begini, orang itu akan bermanfaat di dunia, akan berkah hidupnya. Itu tergantung dengan rasa cintanya kepada orang tua dan tergantung seberapa besar rasa cintanya kepada guru-gurunya. Kalau rasa cinta kita dengan orang tua atau guru hanya mungkin 30, nanti manfaat kita atau keberkahan kita juga ya 30. Tapi kalau rasa cinta kepada orang tua kita ya 100, dan rasa cinta kepada guru juga 100, kita sering mendoakannya, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang bermanfaat. Jadi tergantung dari diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kita lanjut, ini kita cermati. Ini ada gambar ibu menggendong anak, ya, yang sudah membesarkan dari kecil digendong. Nah, kemudian gambar sebelahnya ini adalah guru yang wajib harus kita hormati. Ini yang perlu kita rubah. Kalau ketemu guru, ketika bersalaman cium tangannya, ya. Walaupun besok sudah lulus dari SMP Al-Falah atau besok langsung lanjut sampai ke SMK Al-Falah, kemudian menjadi alumni sampai sudah besar, sampai sudah tua. Kalau ketemu dengan guru-guru tetap harus mencium tangannya, karena guru itu tidak ada istilahnya mantan guru. Namanya guru ya sampai selamanya itu adalah guru saya, gitu. Jadi harus dihormati. Mari kita lanjutkan. Yang C, mari berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi, mudahnya begini, ketika orang itu merasakan bahagia, kita ikut bahagia. Ketika orang itu merasakan sedih, kita juga ikut merasakan sedih. Kita berempati. Ketika melihat orang yang sedang bahagia, kita ikut bersyukur, ikut bahagia bersamanya. Dan ketika ada orang sedang bersedih atau ada sedang dapat masalah, kita juga harus ikut bersedih, ikut membantunya, berempati dengannya, membantu segala permasalahannya, mencari solusinya. Jadi empati seperti itu. Nah, empati merupakan sifat terpuji Islam, menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati. Jadi sekali lagi kita hanya harus berusaha empati kita bangun. Dimulai dari misalkan ada teman yang sedang kena masalah, kita bantu, dan itu tidak boleh pandang bulu. Oh, itu musuh saya. Oh, itu orang tak jengkeli, kapok. Nggak boleh begitu. Harus kita bantu atas nama menuruti perintah Allah. Bukan urusannya dengan orang yang kita bantu, yang penting kita adalah menjalankan perintah Allah itu ya. Seperti yang dalam Al-Quran katakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, itu artinya. Intinya ketika ada orang hadir di hadapan kita, orang kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, kita bantu apa yang kita punya. Sekedarnya, harta. Kalau nggak punya harta, ya dengan bantuan tenaganya nggak bisa, bantuan doanya dan macam-macam ya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jangan kasar, gitu ya. Nah, kemudian ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Nah,
Jadi kalau misalkan ada kerabat anak yatim orang miskin yang ikut masih membagikan warisan, ya kita ikut memberinya, tapi bukan atas nama mendapat warisan, bukan, tapi kita memberi hanya sekedar memberi sedekah. Jangan sampai kita memberikan warisan di hadapan mereka tapi mereka melihat dan mereka tidak mendapatkan, karena secara ilmu warisan kerabat atau anak yatim atau orang miskin yang bukan keluarga kita nggak dapat warisan, tapi kita harus memberinya gitu ya. Nah, kemudian sikap empati ini akan timbul apabila satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain merasakan, kalau kita mampu merasakan apa yang orang lain, berarti kita empatinya sudah mulai tertata ini. Orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Jangan sampai kebalik, orang ikut bahagia, kita jengkel. Atau begini, ada orang yang sedang sedih atau punya masalah, kita juga ikut merasakan sedih, mendapat masalah, maka kita bantu. Jangan malah ada temannya sedang sedih dan sedang dapat masalah, mau dibilang, wah, kaus, kapok. Wah, nggak boleh. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Jadi, bayangkan, misalkan kita anggap begini, misalkan ada orang dapat masalah, kemudian kita berusaha memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang mendapat masalah itu. Paham ya? Jadi misalkan ada orang dapat masalah, dapat musibah, kena bencana, kemudian kita membayangkan bahwa yang di situ orang itu adalah kita. Apa yang kita butuhkan ya gitu. Pastinya kan uluran tangan, bantuan dan macam-macam. Kemudian menjadi orang lain yang merasakan. Nah, ini makanya sikap empati inilah yang harus kita latih, kita timbulkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Untuk soal nanti akan saya kirim, tulis di deskripsi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.